Damayantika, NIM 048989. Saya akan membuat video tutorial LMS Moodle. Sebelum saya membuat video tutorial tentang Moodle, saya akan menjelaskan dulu apa itu LMS. LMS itu berarti sistem manajemen pembelajaran yang tujuannya adalah agar bisa berinteraksi dengan siswa secara daring. Di dalam LMS Moodle kita bisa menyimpan materi, kita bisa berinteraksi dengan siswa, kita juga bisa mengelola konten e-learning. Dalam Moodle berarti ada fasilitas pembuatan, penyimpanan, dan pengelolaan yang dalam hal ini adalah aman. Karena Moodle itu menjamin keamanan dari data yang ada dalam sistem Moodle. Dalam Moodle ini, manfaat yang bisa kita dapatkan adalah pembuatan dan pengelolaan khusus. Ada forum diskusi. Kita juga bisa tanya jawab. Ada penyampaian materi. Kita juga ada manajemen pengguna dan akses, ada penilaian atau evaluasi, ada kolaborasi, interaksi. Di dalam Moodle kita bisa menjadikan pembelajaran itu bervariatif, menjadi menyenangkan, dan siswa juga semakin bersemangat untuk belajar. Dalam Moodle ini ada 3 cara untuk membuat Moodle. Yang pertama itu dengan cara kita itu masuk ke website Moodle Cloud. Dalam Moodle Cloud ini kita masuk ke Chrome dan kita mengetik web www.moodlecloud.com. Dalam ini kita harus mengisi identitas terlebih dahulu agar kita bisa login. Setelah kita mengisi identitas, kita akan mempunyai LMS dan kita bisa login masuk ke LMS untuk di masa selanjutnya. Yang kedua adalah dengan mengunduh Moodle. Dalam hal ini berarti kalau kita akan mengunduh Moodle ini berarti harus memorinya itu atau RAM-nya itu harus minimal itu 4GB. Jika fasilitas ataupun jika laptop ataupun HP kurang dari 4GB berarti kita akan kesulitan untuk mengunduh atau mendownload Moodle. Yang ketiga itu berarti melalui domain ataupun dengan pihak ketiga. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial LMS Moodle itu menggunakan yang pertama itu melalui website dan kita bisa masuk website Moodle Cloud itu bisa melalui laptop ataupun HP Android yang bisa mendukung untuk bisa masuk ke website Moodle. LMS Moodle ini bisa digunakan oleh pelajar, guru, ataupun administrator. Kita itu dalam memberikan materi kita ataupun kita akan membuat kursus yang kita akan mencantumkan materi, kita biasanya itu membutuhkan suatu fitur yang mudah untuk
akses login fitur yang dimana saja dan kapan saja itu mudah untuk kita itu login ataupun kita menggunakannya. Dengan model ini kita mempunyai keuntungan, kita mempunyai mungkin manfaatnya atau kelebihannya. Kita bisa mengakses materi ataupun kita bisa memberikan tugas kita itu dengan mudah ataupun tanpa ada halangan. Dengan model ini kita bisa mengelola kursus ataupun kelas yang kita buat. Kita bisa mencantumkan nama-nama siswa ataupun kita bisa mencantumkan materi dalam bentuk video pembelajaran, PDF ataupun bisa dalam bentuk Word, dan kita juga mudah untuk melakukan penilaian. Kita bisa memberikan tugas dan menilai hasil pekerjaan ataupun tugas dari siswa dengan lebih mudah dan juga lebih mudah untuk dilakukan umpan baliknya ataupun kita melakukan umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa. Dengan model ini kita bisa lebih dekat dengan siswa secara daring, karena dengan model kita bisa menyampaikan, kita bisa tanya jawab ataupun kita bisa berdiskusi ada dengan siswa dengan lebih ini ya, kita bisa lebih dekat. Kita bisa kalau ada mungkin kalau ada kita ada yang siswa tidak ada yang tidak bisa ataupun kurang jelas bisa dipertanyakan. Terus kita juga dalam model ini kita bisa membuat grup yang bisa berisi tentang nama anggota ataupun nama siswa. Dalam ini berarti siswa bisa dikelompokkan dalam grup ataupun dalam suatu komunitas ataupun kita suatu dalam mungkin kita kelompok kecil-kecil dalam suatu kelompok. Dengan model diharapkan pembelajaran bisa menjadi lebih menarik, bisa bervariasi dan bisa meningkatkan pembelajaran siswa dalam menerima materi pelajaran ataupun menerima informasi dengan lebih mudah dan lebih cepat darinya. Berikut adalah tutorial membuat LMS model. Silahkan disimak.
Demikianlah video tutorial cara pembuatan model. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.